Pemirsa, kita ke dalam negeri. Ada pelatih baru Persija Jakarta. Namanya ini udah bersinar sekali. Jadi baru-baru nggak baru sebenarnya, Glo ya. Sinteyong yang membuka peluang untuk merekrut sejumlah mantan anak asuhnya di timnas Indonesia. Namun justru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa proses perekrutan harus mempertimbangkan status kontrak para pemain di klubnya masing-masing. Di kontrak untuk 3 tahun ke depan, Sinteyong resmi diperkenalkan sebagai pelatih Persija Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Pelatih 57 tahun itu pun langsung mendapatkan pertanyaan mengenai kemungkinan membawa sejumlah pemain andalan yang pernah dekat dengannya di timnas Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Ragnar Oratmangun, hingga Joy Pelupesi. Meskipun demikian, Sinteyong memilih bersikap realistis karena menurutnya peluang mendatangkan pemain tersebut sangat bergantung pada situasi dan juga kontrak yang mereka miliki bersama klub masing-masing. Selain membahas peluang transfer, mantan pelatih timnas Indonesia itu juga mengungkap targetnya bersama Macan Kemayoran, di mana ia ingin membawa Persija meraih prestasi terbaik sekaligus mengembalikan antusiasme supporter untuk memenuhi stadion. 많은 오해가 있었던 부분이 있고요. 거기도 제가 월드컵과 올림픽에 데려갔던 제자들이고 언론에서 나온 만큼 문제 있었던 건 아니고요. 그 부분은 뭐 크게 신경 안 써도 될 부분. 그리고 저는 이제 버르시자에서 더 좋은 성적을 내기 위해서 왔기 때문에 모든 것은 버르시자 자카르타에 맞춰서 다시 도전할 것이다 보시면 됩니다. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut antusias penunjukan mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong sebagai pelatih baru Persija. Pramono menaruh harapan besar agar kehadiran STY mampu membawa Persija juara musim berikutnya. Jadi pemirsa, nama Sinteyong resmi jadi pelatih baru Persija Jakarta dengan kontrak sampai 3 tahun hingga 2029. Tapi pertanyaannya, apakah ini langkah masterclass management atau justru tantangan terberat dalam karir Sinteyong? Dan untuk membahasnya, kita bergabung via sambungan Zoom bersama dengan pengamat sepak bola senior Bung Roni Pangemanan. Selamat pagi, Bung Roman. Selamat pagi, Jason dan Glory. Oke, sehat selalu ya. Bung Roman. Sehat selalu. Nah, ini berbicara soal STY yang jadi pelatih baru Persija. Ini sekedar taktik dari manajemen, strategi saja, atau sebenarnya ini memang sebuah optimistis tersendiri untuk Persija? Saya pikir bagi manajemen tentunya mereka serius ya. Bagaimana Persija ini harus bisa, ya target mereka mematahkan dominasi dari Persib yang 3 musim terakhir menjadi juara. Dan kedatangan STY ini dijadikan sebagai satu momentum terbaik mereka untuk menyambut ulang tahun Kota Jakarta ya, 500 tahun. Dan di sanalah target yang diusung oleh manajemen Persija. Namun kalau bisa saya melihat di sini kehadiran STY ini adalah sebuah pertaruhan besar buat dia. Karena di klub ya selain di Korea Selatan itu, dia baru pertama kali menangani klub di luar negaranya. Dan sekarang dia mengambil kesempatan itu di Persija. Makanya saya bilang ini sebagai tantangan besar dengan kompetisi yang sangat kompetitif yang ada di Liga Super Indonesia yang mulai akan bergulir pada 4 September yang akan datang. Waktunya singkat. Jadi pertanyaannya apakah STY mampu? Itu yang harus dia buktikan nantinya bersama dengan Persija. Karena tahun lalu di Ulsan dia dipecat sebagai pelatih klub. Ya, kalau di tim nasional Indonesia kan oke, dia udah 5 tahun di sini. Tapi berbeda tentunya menangani di klub dan di tim nasional. Karena ini saya bilang sekali lagi adalah pertaruhan besar bagi nama seorang Sinteyong. Apalagi dia berada di klub ibu kota. Tekanannya pasti luar biasa. Kalau sampai flop, ya penampilannya tentunya akan berhadapan dengan situasi dan kondisi pemecatan. Walaupun dia 3 tahun dikontrak oleh Persija. Saya kira begitu, Jason. Oke, baik Bung Ropan, ini berarti pertaruhan besar bagi nama besar Sinteyong ya. Dan juga kalau kita lihat ini banyak anak didik Sinteyong di Persija seperti Rizky Ridho misalnya. Nah, seberapa besar keuntungan ini untuk adaptasi bagi anak ex didik Sinteyong untuk proses adaptasi taktik permainan dari STY sendiri? Ya, sebuah keuntungan bagi STY karena dia datang, dia lebih memilih memang Persija. Ada tawaran beberapa klub di luar itu, tapi dia tidak oke karena dia boleh balik ke Indonesia dan dia memilih
Persija. Kenapa dia memilih Persija? Karena di sana ada sederet pemain yang sudah satu hati dengan dia ketika dia menangani tim nasional Indonesia itu, seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, sekarang ada Sain Patinama, ya ada Fajar, ada Witan Sulaiman yang ada di sana. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi kan tidak sampai di situ. Walaupun ada banyak pemain-pemain pernah dengan dia di tim nasional, dia harus bisa menciptakan suasana yang kondusif, ruang ganti yang oke, kemudian mendatangkan pemain-pemain yang cocok dengan keinginan STY dalam bermain sesuai dengan skema permainan yang dia inginkan. Karena kan banyak setelah akhir musim ini berakhir kemarin, itu pemain-pemain top Persija itu keluar, Maxwell, Alano, Bruno Tubarao, itu kan semua keluar. Jadi dia harus bisa mendapatkan pemain-pemain yang baik ya untuk bermain di kompetisi yang panjang dengan durasi 34 pertandingan di Liga Super ini tidak mudah ya, karena durasinya sangat panjang tentunya. Bagi ST harus butuh konsistensi permainan. Kalau sampai sudah 4-5 kali kalah sulit untuk bisa menjadi juara. Nah itu makanya saya bilang ini semacam pertaruhan buat dia untuk mendapatkan skuad terbaik yang ada di tim Macan Kemayoran. Gitu Glory. Oke, Bu Ropan tadi ini masih ngomongin skuad yang terbaik. Memang informasinya kan ada anak-anak didik dari Sintayong yang pernah dulu di coaching pada saat di timnas itu, kabarnya nanti bisa lah ditarik lagi gitu ke Persija, walaupun nanti disesuaikan dengan kontrak dari masing-masing klubnya. Tapi pertanyaannya, kan kayaknya agak sulit untuk kalau semua anak didiknya itu, anak didiknya ditarik semua begitu. Kalau dengan komposisi pemain Persija yang sekarang gitu, apakah mungkin juga dengan gayanya Sintayong yang dinilai keras begitu, disiplin tinggi, itu bisa nggak diaplikasikan ke sekarang atau butuh approach yang agak beda nih, Bung Ropan? Ya, kalau bicara untuk mendatangkan pemain-pemain bukan sebuah jaminan juga bahwa mereka akan datang kemudian Persija ini akan bagus. Ya itu saya bilang harus disesuaikan dengan pemain-pemain yang baik di semua lini. Karena kan ada peraturannya di Liga sekarang bisa dapat 11 pemain luar, 7 yang bisa bermain. Nah disitulah dia harus bisa melihat pemain-pemain yang dia butuhkan sesuai dengan keinginan dari STY sendiri. Kalau dia ingin mendatangkan pemain-pemain yang pernah dengan dia, saya kira yang ada di Persija saat ini udah bagus-bagus, ya. Karena di belakang aja sudah dari Rizky Ridho dan Jordi Amat sama dengan Sain Patinama, belum aja ada Fajar di sana, ada Raihan Hanan yang kemarin dimainkan oleh John Herman saat menghadapi Mozambik. Ini anak muda yang lagi bagus, ya. Jadi saya pikir kalau untuk di dalam pemain lokal bagus, dia tinggal mencari pemain-pemain yang baik sekali secara kualitas, itu pemain luar. Nah kalau dengan misalnya Ragnar Oratmangun, belum tentu juga Ragnar akan datang. Bukan bicara soal durasi dia kontrak, tapi Ragnar sedang diincar oleh klub Sparta Rotterdam. Dan kalau disuruh pilih, Ragnar akan memilih Sparta Rotterdam untuk bermain di sana dengan kualitas kompetisi yang lebih baik di Eredivisie di Belanda. Kalau bicara dengan Joe Pelupesi baru membawa SK Lommel itu lolos promosi dari Liga 2 Belgia ke Liga Utama di Belgia. Jadi pasti dia akan ditahan oleh klub yang dirasakan itu butuh tenaga dari Joy, karena Joy pemain utama di Lommel. Jadi itu menjadi kendala bagi STY atau manajemen Persija untuk mengambil mereka ini. Kecuali memang ada kesepakatan bahwa mereka siap untuk bisa memperkuat. Tentunya ini dengan uang yang besar yang harus digelontorkan oleh manajemen. Begitu. Kalau pertama Arhan dan Asnawi saya pikir mungkin bisa dari Liga Thailand ya. Ketika diambil, mereka bisa bersedia untuk bermain di Persija. Baik, Bung Ropan. Begitu. Baik, Bung Ropan. Jika dibandingkan nih dengan kekuatan ke Persib, kemudian Dewa United dan juga klub-klub papan atas lainnya, kira-kira posisi Persija saat ini di mana dengan kehadiran STY? Ya, sementara ini kan habis kompetisi kemarin posisi ketiga di bawah Persib dan Borneo. Nah, ke depan tentunya harus lebih baik, apalagi lagi mengincar hadiah kado 500 tahun itu yang saya bilang di awal, pemecatan Mauricio Sousa pelatih mereka kemarin dengan gantinya STY. Nah ini yang harus kita lihat tantangan ke depan, bagaimana dia mampu nggak untuk bisa membawa, karena ini klub yang saya bilang pertama kali buat dia untuk menangani di luar Korea. Jadi berbeda di tim nasional dan di klub untuk bermain di kompetisi yang panjang durasinya itu. Nah selain pemain-pemain itu, karena tim-tim lain juga akan berbenah, akan siap untuk bisa menjadi juara, bukan cuma Persija. Persib Bandung juga pasti tidak mau kalah. Mereka akan coba untuk mempertahankan apa yang mereka dapatkan 3 musim terakhir. Borneo, Bali United, Dewa United, Persebaya Surabaya, jangan kita lupakan. Mereka lagi siap-siap sekarang untuk bisa ancang-ancang menjadi juara di Liga Super yang akan datang. Persija sedang mengumpulkan kekuatan
mereka. Jadi banyak tim-tim hebat ya termasuk dengan Malut United untuk musim depan ini akan berlomba-lomba menjadi juara. Jadi ini yang menjadi tantangan buat Persija dan juga buat STY untuk bisa membuktikan kualitasnya. Jadi akan ditentukan di 10 pertandingan pertama. Kalau jeblok 10 pertandingan pertama ya sulit, akan berhadapan dengan pemecatan juga. Begitu. Ya. Kita akan lihat nanti karena sekali lagi Bung Ropan bukan jadi jaminan begitu ketika STY yang kemudian memimpin Persija kemudian sudah pasti akan menang. Semuanya adalah sifatnya kita akan lihat pertaruhannya akan seperti apa. Terima kasih Bung Ropan, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.